Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mia, alhamdulillah ya, ini adalah ada satu tugas di mana tugas ini dari grup penggerak. Kebetulan sekarang udah modul ketiga, yaitu pengambilan keputusan sebagai pimpinan pembelajaran. Nah, di sini ada kasus Bunda ya. Nanti bagaimana pendapat Bunda Mia? Kasusnya gini Bunda ya, ini ada kasus Ibu Tati ya. Jadi Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati pun persis sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu ya, menghadap ke depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, dari kasus itu ya, apa yang Bu Mia lakukan melihat kasus itu? Mangga. Saya akan menghampiri anak yang sedang menangis tadi dan menanyakan kenapa hal itu sampai terjadi. Karena mungkin kenapa anak itu dikasih sanksi oleh Bu Tati, karena mungkin dia ada suatu kesalahan ya, karena nggak mungkin dong Bu Tati juga memberikan hukuman atau sanksi kepada anak yang memang tidak mempunyai kesalahan. Saya akan menghampiri anaknya, menanyakan apa yang terjadi. Nah, setelah itu saya juga kasih pengertian kepada anaknya. Kalau memang anaknya tidak ingin kena sanksi yang sama, berarti tidak boleh mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, setelah itu mungkin saya akan konsultasi atau ngobrol dengan Bu Tati gitu ya. Karena kalau menurut saya sih, saya pribadi memang bagus ketika anak melakukan kesalahan, kita harus memberi sanksi agar ada efek jerah sehingga anak tidak mengulangi hal yang sama. Tetapi kalau untuk menurut saya, anak didiamkan berlutut di batu yang panas sampai diterik matahari itu mungkin terlalu berlebihan ya, karena mungkin ada hukuman atau sanksi yang mungkin lebih bermanfaat dari itu, sehingga menimbulkan efek jerah dan tidak membuat jadi trauma gitu ya. Karena kan untuk anak usia masih kelas 5 SD, memorinya akan terus teringat kalau dia memang mendapatkan hukuman yang seperti itu. Mungkin itu kalau tanggapan saya, tapi untuk orang lain belum tentu sama ya, itu hanya pendapat saya saja. Oh, jadi langkah awalnya bagaimana Bunda Mia? Kan tadi anaknya lagi dijemur nih. Ya. Apakah anaknya dibawa dulu atau dibiarkan lalu Bunda Mia menghampiri Bu Tati atau bagaimana itu? Menghampiri aja dulu anaknya, karena kan saya tidak ada kewenangan ya untuk langsung membawa anaknya gitu, karena kan itu anak didiknya Bu Tati di kelas Bu Tati gitu kan. Jadi memang saya menyapa dulu anaknya, menanyakan kesalahannya seperti apa, lalu saya berdiskusi lagi sama Bu Tati, baru nanti mau seperti apa kelanjutannya itu ya kembali lagi ke Bu Tati gitu. Saya hanya sebagai sama-sama pengajar, mungkin sama-sama memberi masukan atau sama-sama mengingatkan, apalagi ke anak didik. Meskipun memang itu anaknya Bu Tati, anak kelas Bu Tati, tapi kan saya juga sama-sama guru di situ ya, apalagi sama-sama mengajar di kelas yang sama. Saya juga akan memberikan pengertian sama halnya seperti kepada anak-anak di kelas saya sendiri. Ya, jadi itu tentang dilema ya, Iya. dilema etika. Nah, di situ ada tentang kebenaran dan kesetiaan ya. Maksudnya kita juga bukan guru kelasnya, tapi tetap harus merasa bahwa memang
mereka tetap anak-anak kita juga sama gitu, tidak membedakan meskipun oh itu bukan anak kelas kita, kelas saya gitu ya, tapi anak kelas Bu Tati. Ketika saya mendengar anak yang lain nangis, saya membiarkan aja, tidak menghiraukan. Saya merasa biarin aja, toh itu bukan anak didik saya. Nah tidak seperti itu gitu kan. Yang namanya satu lingkungan, meskipun bukan pegangan saya di kelasnya, tetap itu kan sama anak didik kita juga sama-sama. Kita kasih pengertian sama-sama, kita kasih pemahaman yang sama juga, tidak membeda-bedakan meskipun bukan saya yang pegang wali kelasnya. Makasih ya Bu Namia atas jawabannya. Mungkin itu wawancara dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.